Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel My Tarot Indonesia bersama aku, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius, oke? Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya sekali lagi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung mulai dengan readingannya. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu untuk melihat hubungan masa depan antara kamu dan dia. Kita lihat apakah ada hal-hal yang bisa kita ketahui ataupun saran ataupun kiat dari readingan ini ya. Oke, ini aku rapikan dulu aja. Ada 8 ya, 8 of Swords, Queen of Cups, ada Death, Ten of Pentacles, dan ada Eight of Wands juga di sini. Oke, aku melihatnya untuk kamu para Sagittarius sebelumnya. Aku melihatnya dari kelima kartu yang ada di depan ini. Mungkin ada salah satu pihak ya, entah kamu atau dia, itu yang masih agak sedikit ragu ya dengan hubungan yang sedang kamu jalani nih. Terutama apakah kamu ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak gitu. Karena sih ada Eight of Swords dan Queen of Cups yang artinya aku tidak tahu ya. Di sini bukan berarti bukan tidak ada rasa ataupun kamu meragukan perasaan kamu, bukan. Yang kamu ragukan adalah kelanjutan hubungan, bukan perasaan. Kalau untuk masalah perasaan di sini udah jelas banget bahwa kalian tuh saling menyayangi karena sih ada Queen of Cups. Tetapi entah kenapa masih ada yang menahan kamu gitu. Kamu ambil contoh lah, misalkan kamu ya, ini salah satu pihak ya, bisa kamu bisa dia ataupun malah mungkin kalian berdua gitu. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi. Intinya masih ada sedikit keraguan di sini. Eight of Swords. Aku tidak bisa memastikan kenapa ada keraguan seperti ini. Mungkin karena ada berbagai trauma di masa lalu, ada berbagai pengalaman pahit di masa lalu. Mungkin juga kamu menemukan beberapa perbedaan pandangan ataupun perbedaan pendapat, perbedaan opini dengan dia, ataupun mungkin kalian baru-baru ini barusan mengalami konflik seperti itu, sehingga muncul berbagai keraguan apakah memang hubungan ini yang paling pantas untuk kamu atau tidak, begitu. Sebenarnya di sini kamu sangat benar-benar tidak perlu khawatir ya, karena sih ada the death. Hubungan masa depan kamu itu pada akhirnya itu bisa merubah semua keraguan kamu itu menjadi suatu kemantapan sebenarnya. Apabila tentunya ketika memang kamu berhasil mengalahkan semua rasa takut kamu ya, mengalahkan semua rasa keraguan kamu, mengalahkan semua rasa ketidakyakinan kamu. Nah, baru disitulah kamu benar-benar bisa istilahnya melihat hubungan ini sebagai hubungan yang terbaik untuk kamu. Kalau selama ini walaupun kamu memang berjalan bersama dia merasa happy, ketika kalian berjalan bareng kamu juga merasa disupport, kamu merasa senang, kamu merasa dicintai. Tetapi selama kamu belum bisa menghilangkan keraguan itu, maka ya selamanya juga kamu istilahnya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang penuh dari hubungan ini loh. Kurang lebih seperti itu. Hanya dengan menaklukkan lah, istilahnya menaklukkan semua keraguan itulah, maka kamu baru bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh dari hubungan ini. Aku melihatnya di sini kalau ketika kalian menjalin hubungan ini dan melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, mudah-mudahan memang semesta mengizinkan sampai ke ikatan sakral pernikahan. Di sini aku melihat secara keadaan ekonomi kalian akan sangat berkembang di sini, akan sangat maju ya. Di sini ada Eight of Wands dan Ten of Pentacles. Dan perubahan ataupun perkembangan itu aku lihat itu akan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat loh, kalau aku lihat di sini ya, karena Eight of Wands itu biasanya itu
dia bisa diartikan adalah suatu perubahan yang relatif cepat lah dalam waktu dekat seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan nih kalau memang kalian berjodoh dan kalian bisa terikat dalam ikatan sakral pernikahan, mudah-mudahan kalian benar-benar bisa mendapatkan nih ya suatu keadaan finansial yang jauh lebih baik lah dibandingkan sekarang seperti itu ya, oke? Tapi tugas kamu yang pertama nih, mungkin PR kamu lah, bisa PR kamu, PR dia, ataupun PR kalian berdua nih. Kalahkan dulu lah rasa takut kamu, oke? Lepaskan masa lalu kamu yang mungkin selama ini menghantui kamu, segala keraguan kamu, oke? Tentunya memang jika memang kamu yakin bahwa ini adalah hubungan yang terbaik untuk kamu, oke? Aku akan ambil kembali 5 kartu untuk melihat apakah ada hal-hal lain yang bisa kita ketahui. Mengenai hubungan masa depan kamu dan dia, oke? Di sini ada Seven of Wands, Strength, oh the Tower, Four of Swords, oke? Satu kartu lagi ya. Oke, aku akan Knight of Swords. Bottom of the deck kita ada Wheel of Fortune. Oke, Wheel of Fortune di sini. Oke. Oke, sudah pas ya. Oke, untuk kelima kartu berikutnya di sini aku melihatnya yang penting adalah harus ada salah satu pihak antara kamu ataupun dia yang menjadi yang harus lebih dominan di sini kalau aku lihat ya. Bukan berarti nggak seimbang ataupun yang salah satu akhirnya jadi bos ya, jadi bos nyuruh-nyuruh doang gitu. Yang satu kerja, yang satu nyantai-nyantai, bukan kayak gitu loh maksudnya. Cuma ada satu yang lebih mendominasi, terutama dalam pengambilan keputusan kalau aku lihat di sini. Oke, ini juga bisa kamu bagi porsinya nanti. Tentunya nih disesuaikan dengan kondisi kamu nantinya ya, kalau memang kalian berjodoh. Karena di sini ada Seven of Wands, ada The Strength, ada The Tower. Ada kecenderungan di mana di hal-hal tertentu salah satu dari kalian itu lebih dominan dan yang salah satu lebih pasif seperti itu. Nah, untuk hal apakah itu? Nah, itulah yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Oke, misalkan dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat finansial, misalkan kamu mengetahui nih kalau dia itu lebih mantap, dia lebih dominan, dia juga lebih tahu apa yang dilakukan. Nah, ada baiknya memang untuk keputusan finansial biarkanlah dia yang mengambil ahli. Dia yang mengambil kendali istilahnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan sedangkan kamu bertindak sebagai supporter aja, kamu yang mendukung keputusan. Segala keputusannya kamu mendukung dia. Misalkan seperti itu. Dan misalkan di sisi lain dari segi yang lain, dari segi kebutuhan, misalkan kebutuhan sehari-hari misalkan ya, nanti ya ini aku ambil contoh aja, misalkan dari segi yang lainnya kamu lebih dominan dan dia lebih pasif untuk bagian tersebut. Nah, beranikan diri kamu untuk mengungkapkan biar kamu yang ambil kendali dalam misalkan untuk urusan rumah lah, biar kamu yang ambil kendali. Ya udah, lu yang penting keputusan finansial itu jatah lu, sedangkan keputusan rumah itu jatah gua, misalkan gitu ya. Nah, ada baiknya memang diatur seperti itu karena ada kecenderungan kalian salah satu itu lebih dominan dan lebih pasif di salah satu hal aja loh ya, nggak semua hal ya. Tentunya ini perlu diskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau kalian nggak diskusikan dengan baik-baik, malah kesannya ada salah satu orang yang ingin lebih berkuasa daripada satu pihak yang lainnya, dan itu justru akan merenggangkan hubungan kamu. Jadi ini perlu hati-hati banget nih kamu diskusikan ya di masa depan kalau memang kalian berumah tangga nantinya ya, mudah-mudahan. Pastikan kamu membagi tugas dan tanggung jawab itu memang sesuai dengan kemampuan dan dominasi serta keyakinan masing-masing lah, istilahnya seperti itu. Sedangkan yang satunya itu lebih sebagai supporter, oke? Yang pasti jangan sampai kamu mendominasi semua hal dan dia juga pasif dalam semua hal. Itu akhirnya jadi nggak seimbang. Nah, kesannya memang akhirnya kamu yang lebih berkuasa, dia merasa nggak dihargai gitu ya, ataupun sebaliknya.
Oke, yang penting adalah menyeimbangkan segala sesuatunya. Dan jangan lupa juga lakukan evaluasi ya ketika kalian sudah membagi tanggung jawab secara bijak seperti itu, lakukan evaluasi terus-menerus agar kamu bisa terus berkembang nantinya. Di sini bottom of the deck ada Wheel of Fortune yang artinya memang hubungan ini akan membawa suatu perubahan lah atau suatu siklus yang jauh lebih baik lah untuk kehidupan kamu, kehidupan dia juga dan tentunya kehidupan kalian bersama-sama. Jadi secara general hubungan ini tentunya aku lihat layak banget untuk dipertahankan dan layak banget untuk diperjuangkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Oke, dengan catatan satu, kamu harus menghilangkan semua ketakutan kamu dan keraguan kamu terlebih dahulu supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan utuh dari hubungan ini. Dan yang kedua adalah pastikan kamu bisa membagi tanggung jawab secara proporsional dan seimbang sesuai dengan kemampuan dan dominasi kalian masing-masing. Dominasi ataupun kelebihan kalian masing-masing. Oke, sehingga kalian bisa mengatur hubungan kalian secara lebih baik, tidak ada kesan yang satu lebih berkuasa daripada yang lainnya, dan tentunya supaya hubungan ini mendatangkan siklus yang jauh lebih baik, tentunya dalam keadaan finansial, dalam keadaan mental, dalam keadaan segala-galanya. Semoga kamu tetap mendapatkan kebahagiaan yang utuh tentunya. Jadi good luck untuk kamu para Sagittarius, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Dan mudah-mudahan jika memang kalian ditakdirkan oleh semesta untuk terikat dalam ikatan pernikahan, mudah-mudahan kamu tetap bisa berbahagia bersama dia di masa kini dan hingga akhir masa. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.